Nah, sampailah kita di part terakhir dari resume selama beberapa minggu kita kuliah, yaitu di part tentang database dan database connection. Nah, sebelum muka kita bertambah acak-acakan, yang satu mukanya nggak karuan, yang satu bandonya sudah hilang dan rambutnya seperti itu. Iya. Mari kita mulai aja tentang apa itu database, seberapa pentingkah kita harus mengenal dan menggunakan database, dan seberapa bergunakah atau membantu database itu di pemrograman kita. Oke. Boleh dibuka PPT-nya, Mas? Nggak boleh. Oke, ini Pak. Oke, oke. Terus kita mau ngapain nih hari ini? Database itu apa? Oke. Oke, mungkin kita jelaskan dulu ya. Apa itu database? Database, data, base ya basis data. Oke, intinya database adalah Lama dikat loh ini. tempat penyimpanan data ya, yang biasanya tersentralisasi, ada di server biasanya. Jadi kita bisa apa ya, beberapa namanya tuh beberapa klien tuh seperti komputernya orang lain tuh bisa terkoneksi terhadap server database tersebut. Jadi kita bisa update, bisa ngambil data dari sana. Jadi lebih mudah lah untuk kita ngambil dan upload datanya ke sana. Jadi Gitu bisa sharing data gitu ya, ya. bisa sharing data. Kalau kita butuh data banyak, berarti bisa pakai database itu. Iya, Atau kalau kita menghasilkan data banyak, kita juga nyimpannya di database itu. bisa ya. Oke. Sebenarnya tergantung preferensi masing-masing sih. Ada sebagian programmer yang hanya butuh apa ya, butuh pemrograman saja. Contohnya seperti halnya misalkan kita pakai datanya berupa CSV. Bisa CSV itu seperti Excel, tabel-tabel seperti itu bisa. Tapi ya ada kelemahan, ada kelebihannya. Database biasanya tuh udah dirancang sedemikian rupa, kalau kita mau melakukan namanya query, minta ke database dengan misalkan saya mau minta datanya si A, itu lebih cepat biasanya, udah ada teknologi di dalamnya, namanya ya kalau mau tahu namanya indexing seperti itu. Ini sambil ngomong ya teman-teman. Oke. Oke, di sini kalau dari pengertiannya database adalah suatu apa ya, suatu sistem yang terkoneksi, apa ya, interconnected system ya. Ini kalau dari sini sih intinya database itu kita memberikan data, tapi sama si database itu di arrange atau diurutkan sedemikian rupa supaya gampang lah untuk kita untuk melakukan ambil sama upload datanya seperti itu. Oke, dilanjut dulu Mas, tak sambil ngurusin anaknya ya. Sepertinya untuk hal ini saya sudah pernah menjelaskan ya, pas waktu di pertemuan sebelumnya. Ya, kita juga berkenalan dengan database management system atau DBMS. Itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan DBMS. Ada beberapa macam sistem, contohnya MySQL, Postgre, Oracle dan sebagainya macamnya, itu banyak sekali macam database manajemen sistem seperti itu. Intinya keuntungannya kita bisa ini ada balancing, misalkan kita diakses secara bersamaan, itu udah dapat dihandle sama si database seperti itu. Dan ini semuanya fitur-fitur dari si database tersebut. Dalam kelas ini kita menggunakan database yang bernama Microsoft Access ya. Di sini ini yang di provide atau diberikan oleh Microsoft. Nah, kita tinggal gunakan. VB juga dari Microsoft kan ya, ada di dalam Visual Studio. Jadi serumpun lah semua teknologinya dari Microsoft. Jadi agak lumayan mudah untuk kita menggunakan teknologi yang seragam seperti itu. Di sini database-nya dari Microsoft Access, VB-nya kita pakai Visual Studio, VB model dari Microsoft juga. Ya, seperti itu contohnya. Nanti kita belajar gimana cara mengkoneksikan
database dengan kode kita. Sepertinya untuk yang hal ini udah dijelaskan oleh asisten ya. Oke. Berarti itu pengantar tentang database ya teman-teman, sesingkat itu sebenarnya, tapi ini sangat bermanfaat bagi kalian nanti untuk bahasa pemrograman kalian gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang database connection gitu ya Mas ya. Bisa langsung dijelaskan saja database connection biar itu cepat seperti apa? ya. Jadi database connection ya intinya kita mau mengoneksikan, ya benar kan, melakukan koneksi terhadap database melalui program kita. Oke, intinya seperti itu. Apa teknologinya yang bisa kita gunakan? Namanya ada ADODC. ADODC itu Active Data Object Data Control. Oke, itu semacam apa ya? Semacam modul. Kalau saya sebutnya library yang disediakan oleh Microsoft ya, yang untuk menghubungkan database terhadap VB kita, program VB kita. Tapi berarti ADODC ini apa sih nama komponen of data access provided by Microsoft. Berarti ini bisa dipakai nggak cuma untuk VB aja? Saya kurang tahu. Tapi kalau di sini yang untuk di VB-nya ya, kita pakainya ADODC. apakah bisa di tempat lain atau tidak? Tapi seharusnya untuk teknologi yang dari Microsoft seharusnya bisa. Contohnya C#, bahasa pemrograman C#, F#, terus lagi apa ya? Ya C++ mungkin bisa seharusnya. Kalau serumpun dari Microsoft seharusnya lebih gampang. Gitu. Oke, dilanjutkan boleh. Nah, ADODC ini cuma kalau yang saya ketahui ya, ADODC itu hanya untuk menyediakan kontrol di form kita. Kan kita punya form ya. Form yang tadi itu. Form itu kita bisa nambahkan item, namanya itemnya ADODC. Itu untuk menampilkan data yang ada di database kita. Data yang ada di database kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak salah sih tanpa coding. Asal kita set ya, asal kita set propertinya ya, atributnya itu udah bisa terkoneksi. Nah, caranya itu kita bikin dulu database-nya. Misalkan di sini kita pakai Microsoft Access. Selanjutnya kita bikin kodenya. Ini kita pakai ADODC ya. Jadi kita tambahkan controller sini nih. Controller ADODC itu tinggal di setting yang seperti yang sudah dijelaskan oleh asisten ya. Itu udah bisa menampilkan data dari database kita yang ada di Microsoft Access seperti itu ya. Jadi untuk detailsnya pas waktu praktikum dengan asisten. Oke, selanjutnya kita juga ada berkenalan dengan namanya ADODB ya. Ini beda lagi sama yang tadi. Ya, ADODB lebih ke apa ya? Lebih ke codingan lah. Jadi semuanya lebih ke codingan. Jadi kita untuk mengkoneksikan harus buka koneksi dulu pakai coding. Jadi kode terus ditampilkan di tabel seperti ini, itu juga bisa ya, tergantung preferensi. Kalau cuman mau menampilkan, mungkin nampilkan tabelnya ya pakai itu ADODC aja. Tapi kalau kita tidak mau menampilkan tabelnya tapi mau mengolah isi tabelnya, mengolah database kita, misalkan ambil datanya dari database terus kita olah di dalamnya, itu lebih enak pakai ADODB. Oke. Salah ya. Ini kan kalau ADODC itu kontrol yang tadi ya, ADODC tadi yang kontrol. ADODB itu database memang. Database-nya. Di sini nih. Gitu. Active Data Object Database. Ini untuk koneksi penuh ya, koneksi penuh. Jadi kita bisa mengeksploitasi fitur-fiturnya dari si ADO ini. Tapi itu udah disediakan oleh Microsoft. Berarti kita nggak perlu ngoding lagi dan seterusnya, tinggal pakai. Iya, tinggal pakai. Seperti halnya modul itu ya, library. Jadi kita tinggal panggil, ada metode apa aja, connect misalkan kalau ada metode connect, biasanya connection dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk yang ADODB. Sebenarnya saya tidak terlalu familiar dengan ini. Misalnya
Beda Udah bahasa lama saya menggunakan apa? Udah tua ya Mas ya? Iya. Oh, dulu Menggunakan VB udah lama banget. udah tua deh, udah tua. Jadi sebenarnya bahasa frontalnya tuh udah tua, tapi nggak mau ngaku. Iya. Sebenarnya lahir 95 sih. Nggak apa-apa. Oke. Cut. Oke gitu teman-teman, jadi itu pengantar tentang database dan database connection. Untuk yang kedua ini kalian akan lebih paham setelah menyelesaikan praktikum yang kemarin sudah ditemani sama Mas asisten gitu ya. Jadi nanti tolong diselesaikan. Nah, dan untuk bahan ujiannya semua ada di yang kita sampaikan tadi. Dari awal algoritma, kemudian istilah-istilah, kemudian ada fungsi, brain looping sama logic function. Kemudian ada ini database dan database connection gitu. Nanti soal ujiannya juga tolong dipelajari dari apa yang sudah kalian buat selama mengikuti mata kuliah ini, membuat kalkulator sederhana, inputan, dan program terakhir tentang koneksi database ini. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu dan semoga sukses untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.